Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengawali ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu dan saudara untuk bangkit berdiri. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita dapat kembali beribadah di saat ini. Saat di mana keadaan masih belum bisa kita pahami. Namun di saat ini kita wajib bersyukur karena penyertaan Tuhan di mana gereja kita merayakan ulang tahunnya yang ke-30. Bukan usia yang masih muda, namun bukan pula usia yang sudah tua. Kita terus berharap agar Tuhan Yesus menyertai kita saat ini sampai nanti. Tuhan menginginkan kita tetap bertumbuh dan menjadi pribadi yang terus berpengharapan kepada Tuhan Allah sebagai Bapa yang terus menolong di dalam kehidupan kita. Marilah kita datang ke hadirat-Nya dan memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian dari buku Nyanyikanlah Kidung Baru 7, bait yang pertama, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara. Bapak Ibu dan saudara-saudara dipersilahkan untuk duduk. Bersama-sama kita menaikkan pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Firman Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 dan 10 demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Bapak Ibu, sudahkah hidup kita sesuai dengan kasih Bapa? Marilah kita datang ke hadirat Allah, kita mengakui segala kelemahan, kesalahan yang kita sadari telah menyakiti hati Tuhan dan hati sesama kita.
Mari kita datang secara pribadi dan nanti saya akan menutupnya di dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau telah mendengar seruan anak-anak-Mu. Inilah kami Tuhan, kami membuka hati kami. Mari Engkau perbaharui hati kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu dan kami dimampukan untuk menyatakan kasih di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu ya Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pengampunan dosa telah diberikan, dan marilah kita bersama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang diambil dari surat kepada Titus, pasalnya ketiga, ayat 4-8. Titus 3 ayat 4-8, demikian firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Allah. Bersama-sama kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita menaikkan pujian dari buku Nyanyikanlah Kidung Baru 117, bait yang pertama dan kedua, Bersabdalah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dipersilahkan untuk kembali duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini tibalah saatnya kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur 30 tahun Engkau sudah menyertai perjalanan gereja-Mu. Dan kini bersama-sama kami hendak mendengar pesan Tuhan bagi kami semua di dalam upaya kami melanjutkan perjalanan dan kepercayaan
yang Engkau berikan kepada kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, sehingga kami mendapatkan petunjuk bagaimana kami harus menjalankan kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan urapi sehingga ia dimampukan untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud hati Tuhan bagi jemaat. Kami sedia untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan Alkitab kita. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Kitab Ratapan, pasal yang ketiga, ayat 22 sampai 33. Kitab Ratapan, pasal yang ketiga, ayat 22 sampai 33. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian? Saya berharap kita semua tetap di dalam keadaan sehat, sukacita, dan tentunya masih semangat. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Inilah peringatan 30 tahun Tuhan menyertai dan menolong kita sebagai jemaat dewasa. Kini marilah bersama-sama kita berefleksi dari firman Tuhan yang sudah kita baca sebelumnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia senantiasa dipenuhi dengan suka dan duka. Setiap kita pasti mengalaminya. Ada saatnya kita mengalami hal yang membahagiakan. Misalnya memperoleh pasangan hidup, mendapatkan anak, lulus pendidikan, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jabatan yang baik, bisa memiliki tempat tinggal, bisa memiliki kendaraan, dan masih banyak lagi. Tetapi hidup kita tidak hanya itu. Di antaranya terjadi pula hal-hal yang mendatangkan duka, seperti sakit penyakit, kehilangan orang tua, kehilangan pasangan hidup, kehilangan anak yang kita sayangi, tidak lulus di dalam ujian, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, dan masih banyak lagi yang lain. Susah dan senang silih berganti bukanlah masalah utamanya. Yang menjadi permasalahan adalah apakah kita melihat Tuhan terlibat di dalam setiap peristiwa yang kita alami itu. Atau jangan-jangan kita hanya melihat Tuhan terlibat pada saat-saat senang. Dan kemudian di saat duka kita mempertanyakan keberadaan dan keterlibatan Tuhan. Seperti yang juga dilakukan oleh banyak orang yang biasanya
bertanya, di mana Tuhan di dalam situasi semacam ini? Sama, kita berada di masa pandemi, banyak juga orang bertanya-tanya, di mana Tuhan? Di mana keperkasaan Tuhan? Mengapa Tuhan seakan-akan tidak ada di dalam masa pandemi semacam ini? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat keterlibatan Tuhan merupakan sumber pengharapan kita. Banyak kasus bunuh diri terjadi ketika orang tidak mampu melihat kehadiran Tuhan. Artinya tidak ada harapan. Pengharapan adalah alasan mengapa orang mau hidup. Orang bisa saja hidup tanpa pengharapan, tetapi ia akan menjadi seperti mayat hidup. Seakan-akan hidup, tetapi sebetulnya di dalamnya tidak ada kehidupan. Yeremia, sang nabi peratap itu menceritakan sekaligus menyampaikan ratapannya di hadapan Tuhan menyangkut keadaan bangsa Yehuda. Kitab Ratapan yang kita baca ditulis antara tahun 587 sampai 538 sebelum Masehi. Dan di dalam saat itu bangsa Israel sudah ditaklukkan oleh bangsa Babel. Bait suci sudah diruntuhkan dan dijarah. Dan sebagian besar mereka dibuang sebagai tawanan di negeri Babel. Nah, Bapak Ibu, di tanah pembuangan mereka hidup sangat menderita. Penderitaan itu digambarkan oleh Yeremia sebagai berikut. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Itu yang diungkapkan oleh Yeremia di dalam Ratapan 1 ayat 1, 3 dan 4. Kemudian pasal 3 ayat 17 Yeremia juga mengatakan demikian, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Bapak Ibu dan saudara, kita bisa membayangkan betapa putus asanya orang Israel. Mereka yang dulunya begitu dikasihi Tuhan, dibela Tuhan, ketika mereka berperang melawan bangsa-bangsa mereka selalu menang. Dan Tuhan senantiasa hadir dan kehadirannya itu dilambangkan dengan berdirinya bait Allah. Sekarang seakan-akan Tuhan sudah meninggalkan mereka. Tidak ada lagi harapan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu mereka setiap hari meratap kepada Tuhan. Karena mereka sangat sedih. Bagi sebagian orang, ratapan menandakan kelemahan. Karena sering dihubungkan dengan keluhan. Ada banyak quotes yang mengatakan, jangan mengeluh. Sebisa mungkin kita tetap semangat di dalam menjalani berbagai macam pergumulan. Tetapi bagi Yeremia, Bapak Ibu dan Saudara, ratapan yang disampaikan kepada Tuhan justru menunjukkan imannya. Loh, kok bisa begitu? Ya, ia menunjukkan imannya bahwa Tuhan memegang kendali atas segala yang terjadi kepada umat Israel. Oleh sebab itulah ia menumpahkan segala kegalauannya di hadapan Tuhan. Kalau orang sudah tidak melihat Tuhan lagi, dia tidak akan meratap, Bapak Ibu dan Saudara. Ia akan terjatuh. Tetapi kalau orang meratap artinya dia tahu ada figur yang lebih hebat, yang lebih tinggi, yang bisa dijadikannya sebagai tempat untuk mengadu. Oleh sebab itu ratapannya justru mengajak orang Israel untuk melakukan introspeksi dan datang kepada Tuhan. Meskipun tentu saja ini sangat sulit dilakukan. Sulit melihat kehadiran Tuhan di dalam situasi yang seakan-akan tanpa harapan. Yeremia mengajak umat Israel untuk mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu dan berani mengakui bahwa Tuhan terlibat di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Jika Tuhan terlibat, Tuhan yang maha kuasa dan maha besar itu, maka masih ada harapan. Jika Tuhan mau, tentu ia sanggup
mengembalikan keadaan Israel, bahkan mengembalikannya berlipat-lipat kali ganda. Oleh sebab itu Yeremia mengajak umat Israel untuk mengimani bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan karena Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah absen. Tuhan senantiasa memberkati dan berkat Tuhan senantiasa baru setiap pagi. Berkat Tuhan itu selalu fresh Bapak Ibu dan Saudara. Jadi kalau ada kita yang merasa bahwa hidup kita monoton atau kita melakukan kehidupan kita seperti putaran roda saja, itu bukan salah pada Tuhannya, tetapi salah pada kita memandang kehidupan dan memandang Tuhan. Sehingga kita kemudian tidak melihat ada sesuatu yang baru. Tetapi kalau kita dengan cermat meneliti kehidupan kita, maka sebetulnya kehidupan kita adalah rangkaian dari perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tanpa perbuatan-perbuatan Tuhan itu, maka kita tidak akan mungkin ada pada saat ini. Nah Bapak Ibu dan Saudara, penderitaan bagi Yeremia dilihat sebagai kuk. Kuk itu merupakan beban, tetapi yang mengarahkan. Jadi kuk itu dipasang pada hewan yang menarik sesuatu, entah itu bajak, entah itu kereta. Dan oleh karena kuk itulah mereka dimungkinkan untuk berjalan bersama-sama ke arah satu tujuan yang sama. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kuk itu memang beban, tetapi beban itu mengarahkan kehidupan kita agar senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan yang baik. Oleh sebab itu orang yang mengalami penderitaan sebaiknya duduk, tadi dikatakan oleh Yeremia, berefleksi dan melakukan introspeksi. Di dalam bacaan kita, Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan marah demi kebaikan umatnya. Ia marah karena kasihnya sebagaimana orang tua yang memarahi anak-anaknya untuk kebaikan mereka. Kemarahan Tuhan itu tidak untuk selama-lamanya. Di balik itu kasih Allah tidak berubah kepada setiap anak-anaknya. Dan kalaupun ia mengizinkan kesusahan datang, ia tidak akan membiarkan anak-anaknya itu mengalaminya sendirian. Ia bersama-sama dengan kita, memampukan kita melewatinya langkah demi langkah. Karena sesungguhnya bukan niat hatinya mencelakai anak-anaknya, tetapi membentuk mereka menjadi anak-anak yang taat dan memahami rancangannya. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sebagai wujud refleksi di peringatan 30 tahun kemandirian GKJ Ebenezer ini. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa pengharapan adalah kunci kehidupan. Pengharapan berhubungan dengan iman, dan iman membutuhkan pertumbuhan. Bagi kita, seorang Kristen, ketika kita mengatakan aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka itu berarti kita beriman. Oleh sebab itulah kita disebut sebagai orang Kristen. Kenyataan itu tidak berubah sampai kita meninggalkan iman kita. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, yang sesungguhnya terjadi tidak sesimpel itu. Iman bukan hanya sekedar statement. Iman bukan sesuatu yang statis. Ia perlu dibangun, bertumbuh, dan perlu dipelihara. Iman yang statis bisa menghasilkan pengharapan semu yang ketika bertemu dengan pergumulan akan runtuh. Nah ini Bapak Ibu dan Saudara, jadi iman yang bertumbuh itu memang kita butuhkan. Tidak hanya sekedar pernyataan bahwa saya beriman kepada Yesus Kristus. Tidak, iman itu harus dihidupi dan iman itu harus terus berproses di dalam kehidupan. Mungkin ketika kita mengalami pergumulan yang sangat berat, kita tidak bunuh diri. Tetapi kita akan menjadi apatis dan kehilangan pengharapan, dan akibatnya hidup kita menjadi hambar dan mati secara rohani. Untuk dapat menjadi orang yang berpengharapan, kita harus berani membuka mata kita lebar-lebar dan belajar untuk melihat keterlibatan Tuhan di dalam setiap hal yang kita alami, baik atau buruk situasi itu. Kita belajar dari seorang Ayub
Bagaimana Ayub di akhir masa pergumulannya dapat mengatakan, ya selama ini saya mendengar dari kata orang saja tentang Engkau ya Tuhan. Tetapi ketika aku mengalami pergumulan dan aku melihat keterlibatanmu di dalamnya, maka aku merasakan perjumpaan dengan Engkau. Nah Bapak Ibu dan Saudara, belajar untuk merelasikan situasi yang kita hadapi dengan kehendak Tuhan dan pertolongan yang Tuhan berikan di dalam situasi itu sangatlah penting. Dengan melihat keterlibatan dan pertolongan Tuhan, kita akan beriman bahwa Tuhan ada dan tidak pernah meninggalkan kita di dalam situasi apapun. Iman itu akan membuat kita berpengharapan bahwa pertolongan akan selalu datang tepat pada waktunya. Pengharapan itulah yang membuat kita hidup di dalam arti yang sesungguhnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi semacam ini dialami oleh seorang anak yang bernama Fani. Ketika ia berusia 6 minggu, ia menderita radang. Dan kemudian orang tuanya membawanya ke dokter. Tetapi dokter salah mendiagnosanya sehingga memberikan obat-obatan yang keliru sehingga matanya menjadi buta. Pada usia 6 bulan ayahnya meninggal sehingga Fani kecil hanya didampingi oleh ibu dan neneknya. Dalam hidupnya yang gelap, dalam arti yang sesungguhnya nih Bapak Ibu dan Saudara, karena matanya buta, ia tidak bisa melihat apapun. Fani menuangkan ratapan dan suara hatinya kepada Tuhan melalui lagu-lagu yang ia gubah, ia ciptakan. Dan Fani bertumbuh menjadi orang yang sangat memberkati orang lain. Semasa hidupnya, Fani sudah menulis 8.000 lagu, 8.000 himne, dan banyak diantaranya yang familiar dengan kita karena sering kita gunakan di dalam peribadahan kita. Dan bahkan banyak diantaranya sering kita nyanyikan pada saat kita mengalami kedukaan dan itu menguatkan untuk kita. Antara lain, mampirlah dengar doaku, selamat di tangan Yesus, ku berbahagia, di jalanku ku diiring, ku perlukan juru selamat, pada kaki salibmu, dan masih banyak lagi Bapak Ibu dan Saudara. Anak kecil ini Fani J. Crosby. Ia tidak tenggelam di dalam situasi yang ia alami, tetapi ia membangun pengharapan dari pengalaman hidupnya sehingga ia sungguh hidup dan kemudian dimampukan untuk menghidupkan banyak orang. Hal yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, meratap kepada Tuhan bukanlah sebuah kesia-siaan. Hal ini juga yang dilakukan oleh banyak tokoh Alkitab. Dan saya yakin kalau kita rajin membaca Alkitab, kita menemukan bukan hanya Yeremia, orang yang meratap kepada Tuhan. Kita mencatat ada nama Habakuk, kemudian ada Daud, ada Musa, bahkan Yesus sendiri ketika ia berseru kepada Bapa di dalam pergumulannya di Taman Getsemani, menyatakan kegundahannya, ketakutannya. Ratapan itu meringankan pergumulan kita. Karena ratapan meyakinkan kita bahwa kita tidak sendirian ketika kita mengalami hal yang sulit dan membebani hidup kita. Ratapan membuktikan bahwa Tuhan ada dan mendengar keluh kesah kita, ketakutan-ketakutan serta kekhawatiran kita. Ratapan menunjukkan iman bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam melihat anak-anaknya bergumul. Ia datang, ia menolong, dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Kalau kita mencermati Mazmur Daud, Bapak Ibu dan Saudara, maka di akhir setiap ratapannya, Daud pasti menutupnya dengan puji-pujian kepada Tuhan. Dan ini, Bapak Ibu dan Saudara, menandakan bahwa di dalam setiap pergumulan Daud, pada akhirnya Tuhan senantiasa menjawab dan menolong Daud. Inilah yang kemudian membuat Daud bersaksi bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat datangnya. Hal yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara, tema kita di ulang tahun ke-30 gereja kita berkaitan erat dengan situasi pandemi yang sedang kita hadapi, di mana dunia ini lelah untuk berharap, karena seakan-akan tidak ada yang bisa diharapkan.
Kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Dan sekarang kita sedang menghadapi hal yang sangat berat. Banyak orang menjadi apatis dan putus harapan. Takut berharap sesuatu yang baik. Karena jangan-jangan nanti kita akan dikecewakan. Tidak berani melihat masa depan. Karena ada banyak kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan. Sebagai umat Tuhan, kita diingatkan untuk menghadirkan pengharapan dengan menghidupi pengharapan itu secara nyata. Dengan menjadi orang berpengharapan, kita menunjukkan bahwa Tuhan bekerja secara ajaib di dalam kehidupan kita, merajut mukjizat demi mukjizat. Ia senantiasa menolong kita, memelihara kita, bukan hanya di masa lampau, tetapi juga di masa kini, bahkan di masa yang akan datang. Kita juga percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang baik untuk kita, warga dunia, warga Indonesia. Dengan menampilkan kehidupan yang tetap sabar, tetap tekun, tetap beriman, tetap setia, kita menunjukkan bahwa kita tidak takut dan tidak khawatir. Bukan karena kehebatan diri kita, tetapi karena Tuhan bekerja secara nyata di dalam kehidupan kita. Itulah yang meyakinkan kita bahwa kita tidak sendirian. Ia memegang kendali di dalam suka duka kita. Ia merencanakan yang baik bagi kehidupan kita masing-masing. Singkatnya, pengharapan kita mau menunjukkan masih ada Tuhan di dalam segala pergumulan berat yang dialami oleh bangsa ini, bahkan oleh seluruh warga dunia. Itulah berita yang dibutuhkan oleh banyak orang, berita yang menenangkan dan memberi keyakinan bahwa yang baik masih akan datang di depan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah orang-orang yang membawa pengharapan di dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam setiap konteks yang kita hidupi, di mana Tuhan menempatkan masing-masing kita. Selamat hidup di dalam pengharapan, selamat ulang tahun untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna, marilah dengan umat Tuhan di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita.
kita membawa pokok-pokok doa kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena begitu nyata kasih dan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Bukan hanya pada saat-saat di mana kami memandangnya baik, tetapi juga pada saat-saat di mana kami mengalami pergumulan dan situasi yang berat. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat datang kepada kami, selalu tepat pada waktunya. Oleh sebab itu pada saat ini Tuhan, kami membawa pokok-pokok doa kami ke hadapan-Mu. Kami mengingat saudara-saudara kami yang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami mendoakan Saudara Ines Sunarto, Ibu Rini Larastiati, Ibu Diana Krisnandari, Ibu Naomi Iskak, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth Adi Nugroho, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Lutania, Ibu Amirah Jumadiono, Bapak Teguh Iman Tricahyo, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Bapak Subarno, Bapak Widi Leksono M. Saleh, Bapak dan Ibu Pardi Susanto, Bapak Sutopo, Saudara Sekar dan Damar, Saudara Priskila, Bapak Irwan Martono, Bapak dan Ibu Yosep Rosanto, Saudara Christian Armantio, Bapak dan Ibu Sumadi, Ibu Sri Sumarni, Pendeta Adelia, Bapak dan Ibu Ruswadi, Saudara Malvin, Ibu Sulimen, Ibu Herlamto, Ibu Lilis Hendrik, Ibu Deliana Sakiman. Kami membawa saudara-saudara kekasih kami ini ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya penuh bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau dan menjamah mereka. Mari ya Tuhan, Engkau berkenan untuk memulihkan masing-masing saudara-saudara kekasih kami ini, dan Engkau berkenan memakai segala sarana yang mereka upayakan, baik itu obat-obatan, pertolongan medis, tindakan medis, dan bahkan juga pendampingan keluarga yang dengan penuh kasih menolong mereka. Kami juga pada saat ini mengingat saudara-saudara dari jemaat Tuhan yang juga sedang mengalami sakit. Kami mengingat Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Syor Sihite, Bapak Kalam, Bapak Taslim Dwijo Taryono dan Ibu Suyatmi, Bapak Hartoyo, dan Ibu Enda Hayuni Wulandari. Kiranya Tuhan juga berkenan bermurah hati kepada mereka. Tuhan menjamah dan memulihkan saudara-saudara kekasih kami ini. Dan biarlah kesembuhan mereka itu boleh sungguh-sungguh mereka hayati sebagai kasih setia Tuhan yang senantiasa tidak lepas dari kehidupan mereka. Pada saat ini Tuhan, kami juga membawa orang tua kami, para adiuswa di gereja-Mu. Secara khusus kami mengingat Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarminah Sadiman, Ibu Sukarti, Ibu Syekh Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Pitoyo, Ibu Pujiastuti Sudono, Bapak Sudono, Bapak Aceh Mujiono, Bapak S. Parmun, dan seluruh adiuswa di gereja-Mu ini. Mari Bapak berkenan juga memelihara kehidupan mereka dan senantiasa memberi kesehatan dan sukacita kepada orang tua kami ini. Mari Bapa, Engkau jadikan kesehatan dan sukacita yang mereka tampakkan di dalam kehidupan itu sebagai kesaksian bahwa orang tua kami ini senantiasa berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa di dalam surga, mari kiranya Engkau terus beserta dengan orang tua kami ini. Kami mengingat janji-Mu bahwa sampai putih rambut kami, Engkau tetap Dia yang dengan setia menggendong kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kekasih kami
yang sedang mengalami berbagai-bagai pergumulan. Kami berdoa bagi para korban bencana alam di berbagai tempat di Indonesia. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mengupayakan teman hidup, dan kehadiran buah hati di dalam kehidupan keluarga. Kami juga mendoakan mereka yang mengalami pergumulan yang berat sehingga menjauhkan diri dari persekutuan. Kiranya Tuhan boleh merengkuh mereka, Tuhan boleh menjawab setiap keraguan, ketakutan, dan kegalauan hati mereka. Kami percaya Tuhan menyertai dan senantiasa mendampingi mereka di dalam pergumulan mereka, sehingga mereka tidak melenceng ke kanan dan ke kiri di dalam berharap kepada Tuhan, tetapi sungguh-sungguh boleh mempercayakan dirinya ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tolong saudara-saudara kami ini di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, sehingga mereka senantiasa bergantung dan semakin dekat kepada Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa bagi GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia calon Pepantan Sawangan yang masih bergumul di dalam proses perizinan dan pembangunan rumah ibadah. Mari Tuhan berkati setiap tim yang sudah dibentuk, sehingga melalui tim-tim itu mereka boleh berupaya semaksimal mungkin, dan kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menyertai dan menolong setiap proses yang diupayakan itu, sehingga pada waktunya, pada waktu Tuhan sendiri, apa yang mereka harapkan boleh terwujud dan mereka semakin giat di dalam melayani Tuhan. Kami juga terus mendoakan upaya pekabaran Injil dan perdamaian bangsa dan negara Indonesia serta juga dunia. Kami mendoakan para pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi hikmat di dalam mereka memerintah, sehingga mereka dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Demikian pula kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang terimbas COVID-19, para medis yang bekerja di garda terdepan, para peneliti obat COVID-19, agar mereka senantiasa diberi semangat di dalam mempersembahkan karyanya bagi bangsa Indonesia. Kami percaya pertolongan Tuhan akan terus menyertai dan melindungi mereka. Kami juga berdoa bagi kami semua Tuhan, warga jemaat GKJ Ebenezer, di usia ke-30 tahun kemandirian kami ini. Mari Tuhan semakin kokohkan kami di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami, sehingga identitas kami semakin jelas terlihat dan kami boleh menjadi saksi atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami naikkan di dalam satu nama. Kami percaya di dalam nama itu doa kami didengar dan dikabulkan seturut dengan kemurahan Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Baik persembahan mingguan, bulanan, ataupun persembahan ucapan syukur yang lainnya. Adapun tata cara memberikan persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja, seperti yang tertera di dalam layar seperti ini, ataupun yang tertulis di dalam warta gereja. Apabila jemaat merasa kesulitan melalui transfer, jemaat dapat menghubungi majelis wilayah masing-masing. Persembahan saat ini didasari dari Keluaran 35
ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Persembahan pada saat ini akan diiringi dengan nyanyikanlah Kidung Baru 100, bait yang ketiga. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Marilah kita mengaturkan persembahan kita melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Engkau telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu dengan limpahnya untuk dapat kami pergunakan dan dapat kami nikmati di dalam hidup ini. Oleh rahmat-Mu ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. Persembahan ini kami letakkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Tolonglah, dengan hikmat-Mu yang besar, dapat kami pergunakan persembahan ini dengan benar dan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Bersama-sama kita akan menaikkan nyanyian pengutusan kita dari Kidung Jemaat 329, baitnya yang pertama dan kelima, Tinggal Sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada.
Saudara-saudaraku terkasih, kini kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari sambil terus berpengharapan kepada Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Tanggal 26 Juni 2021, Gereja Kristen Jawa Ebenezer memperingati 30 tahun pemandirian. Tentu dengan rasa syukur dan sukacita yang luar biasa, meskipun juga diiringi keprihatinan yang semakin dalam karena pandemi yang telah menyebabkan sudah 15 bulan kita bergereja secara abnormal. Namun kita tetap bersyukur. Nyatanya sampai hari ini penyertaan Tuhan tidak pernah henti. Bahkan anugerah dan hikmat dilimpahkan kepada majelis dan jemaat di Gereja Kristen Jawa Ebenezer, sehingga dapat terus berinovasi selaras dengan situasi kondisi, sehingga kita tetap dapat menjalankan tugas pelayanan dengan pantas. Nyata sudah makna Ebenezer, batu penolong. Sampai di sini Tuhan selalu menolong. Sungguh nama tersebut bukan tanpa makna. Sampai umur yang ke-30, kita sudah menyaksikan betapa banyaknya berkat yang diberikan Tuhan atas jemaat ini. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita terus bisa merasakan betapa kasih setia Tuhan selalu bersama kita. Meskipun sudah lebih dari 15 bulan, kita tidak bisa bersekutu secara ragawi di gereja ini, tetapi puji Tuhan, nyala api berupa semangat melayani yang diberikan Roh Kudus tidak pernah padam dan bahkan terus menyala-nyala. Salah satunya kita dapat merayakan ulang tahun ini meskipun hanya secara simbolik dan sangat sederhana sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bagi jemaat senior yang mengalami mula-mula jemaat ini berdiri dan karena segala keterbatasan yang ada, terpaksa harus menumpang di tempat orang dan saat ini menyaksikan fasilitas pelayanan yang Tuhan berikan untuk jemaat ini, serta pertumbuhan jenis pelayanan dan jemaat tentu sangat merasakan betapa Tuhan itu baik. Tugas kita sekarang
adalah terus membangun jemaat ini menjadi jemaat yang misionaris dan ramah, serta tetap teguh, pantang menyerah, atau ngelokro alias tanpa semangat, sebagai salah satu sarana dalam mencapai visi dan misi Gereja Kristen Jawa Ebenezer, yaitu menjadi gereja yang berakar kuat, bertumbuh, dan berbuah yang lebat, termasuk tentu membawa berkat bagi masyarakat. Meskipun hal tersebut bukan hal yang mudah untuk dicapai, dan bahkan ditambah dengan situasi dan kondisi seperti saat ini yang entah kapan berakhir, maka kita mau tidak mau harus menyesuaikan banyak hal dalam kehidupan bergereja. Akan tetapi kita memiliki Tuhan penolong yang akan terus memampukan kita menghadapi tantangan, hambatan, dan kesulitan apapun dalam menapaki pelayanan di Gereja Kristen Jawa Ebenezer, sebagaimana arti Ebenezer itu sendiri. Kita yakin bahwa majelis dan jemaat yang dengan dukungan dari komisi, badan, wilayah, dan manajemen administrasi kantor yang handal akan dengan sukacita dan semangat untuk tidak kalah, pasti mendorong seluruh pelayanan kita ke depan. Bersama Tuhan, kita bisa. Hujan itu begitu kuat, walaupun jatuh berkali-kali, tetapi ia masih tetap datang lagi untuk menyapa bumi. Seperti halnya karang, tetap berdiri tegar, tak patah arang, walaupun berkali-kali diterjang oleh gulungan ombak. Seperti mentari yang selalu menerangi dari fajar sampai senja hari tanpa pamrih. Atau seperti Dewi Malam yang selalu bersinar di kala malam, menerangi bumi dari kegelapan dan menjaganya dari ketakutan. Ketahuilah, bukan kepada manusia engkau bergantung, dan bukan pada keberuntungan engkau berserah. Puisi Delvi Melinda. Tuhan menolong kita. Selamat ulang tahun Ebenezer. Amin. Shalom Bapak Ibu, Mas Mbak, dan teman-teman sekalian. 30 tahun sudah GKJ Ebenezer, gereja kita tercinta, ada dan berkarya di tengah-tengah masyarakat. Tentunya banyak hal yang kita hadapi bersama-sama, sukacita, dukacita, tantangan, kebahagiaan, dan banyak hal-hal lainnya. Namun satu yang harus kita pegang bahwa Tuhan selalu menyertai setiap proses perjalanan kita. Dan sesuai dengan tema yang kami usung di tahun 2021 ini, yaitu pribadi yang berpengharapan, mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang menaruh harapan pada Tuhan dan terus berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Dan terutama di tengah suasana seperti ini, pandemi seperti ini, mungkin banyak tantangannya, mungkin banyak hal yang harus kita hadapi, tapi mari kita bersama-sama terus berpengharapan dalam Tuhan dan terus percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Dan di ulang tahun yang ke-30 ini merupakan hal yang spesial karena kita merayakannya biasanya kan bareng-bareng ya, tapi di tahun ini kita harus merayakannya juga secara virtual. Namun kami panitia percaya bahwa hal tersebut tidak mengurangi antusias para jemaat untuk mengikuti rangkaian acara HUT ini. Kayak kemarin di lomba foto, lomba karaoke, lomba logo, terus webinar kripto, kita merasakan antusiasme jemaat
dan partisipasinya, dan kami mengucap syukur banget, berterima kasih banget buat peran serta jemaat juga atas dukungan materi, moral, dan dukungan-dukungan lainnya. Kami juga berterima kasih buat majelis, buat komisi-komisi yang terlibat, buat karyawan gereja atas partisipasinya juga, bantuannya juga di rangkaian acara HUT GKJ Ebenezer ini. Dan terutama kami juga mengucap syukur dan berterima kasih atas pelayanan Pendeta Joko, Pendeta Adel, dan Pendeta Rudi, tidak hanya dalam rangkaian acara HUT ini, namun dalam 30 tahun GKJ Ebenezer ini berkarya. Terima kasih atas pelayanannya, dan semoga bisa menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Dan terima kasih buat para panitia wilayah Pasutra juga yang sudah menyediakan waktunya bersama-sama kita merangkai acara HUT ini. Semoga peran serta kita semua bisa benar-benar menjadi kemuliaan buat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan acara HUT nanti akan dilanjutkan juga dengan HUT RI yang acaranya juga nggak kalah menarik. Ada apa aja bisa stay tune terus di Warta Jemaat di EH4U. Nanti di situ akan dikasih tahu ada apa aja sih rangkaian acara HUT RI di bulan Agustus nanti. Jadi jangan lupa ikutan, jangan lupa berpartisipasi terus di dalam rangkaian acara ini. Akhir kata, kami mengucapkan semangat terus, tetap terus berpengharapan dalam Tuhan, stay safe, tetap jaga prokes, dan Tuhan berkati. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan jemaat sekalian, tiba saatnya kita ada di acara penyerahan tumpeng HUT GKJ ke-30. Pertama-tama, tumpeng ini akan saya serahkan sebagai perwakilan dari panitia dan jemaat kepada pendeta-pendeta kita tercinta yang akan diwakili oleh Pendeta Rudi Arianto. Namun, tumpeng ini tidak hanya akan berhenti di Pendeta Rudi saja. Kita akan menyaksikan bersama-sama kemana arah tumpeng ini dan mengapa. Pendeta Rudi, tumpeng ini kami serahkan sebagai ungkapan syukur kami, Jemaat Ebenezer, atas 30 tahun karya GKJ Ebenezer di tengah-tengah dunia ini. Dan sebagai ungkapan syukur kami, ungkapan sukacita kami atas pelayanan Pendeta Rudi, Pendeta Adelia, dan Pendeta Joko. Terima kasih. Terimalah. Terima kasih Mbak Egi atas pemberian tumpengnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tumpeng yang ada di tangan saya ini seringkali dijadikan sebagai simbol hubungan antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan sesamanya. Dan ini mengingatkan kita pada tugas panggilan gereja, yaitu berbagi kehidupan di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berbicara tentang gereja, terutama gereja kita pada saat ini, GKJ Ebenezer, kita tidak bisa melupakan peran para pendahulu kita, Bapak, Ibu, sesepuh kita yang merintis gereja kita. Tanpa mereka, kita tidak akan mungkin ada pada hari ini di sini. Oleh sebab itu, kita bersyukur kepada Tuhan atas peran mereka. Dan pada saat ini, saya akan meneruskan tumpeng ini kepada perwakilan dari sesepuh kita, para pendahulu kita, yang akan diwakili oleh Pak Budi. Pak Budi, mohon diterima tumpeng ini sebagai lambang ucapan syukur kami kepada Tuhan atas peran Bapak, Ibu, para pendahulu sesepuh kami, dan juga ini merupakan ucapan terima kasih kami atas pelayanan yang sudah Bapak, Ibu berikan selama ini kepada gereja kita tercinta GKJ Ebenezer. Mohon diterima, Pak. Terima kasih Pendeta Rudi atas tumpeng ini. Terima kasih karena telah mengingat kami sebagai sesepuh pendiri Gereja Kristen Jawa Ebenezer. Namun tumpeng ini tidak akan berhenti di saya. Saya ingin sekali agar generasi penerus kita terus memelihara imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga bertumbuh di dalam persekutuan jemaat GKJ Ebenezer. Saya akan menyerahkan ini kepada anak
Jerry. Dan Jerry, terimalah tumpeng ini sebagai amanat dari kami para sesepuh agar generasi penerus terus memelihara iman dan bertumbuh di dalam persekutuan di dalam gereja kita di GKJ Ebenezer. Monggo Nak Jerry, terimalah. Terima kasih, matur nuwun Pak Budi Sukamto. Saya bersyukur dalam kesempatan ini boleh mewakili generasi muda dalam menerima amanah dari pelaku sejarah pendirian gereja kita GKJ Ebenezer. Kami generasi muda, generasi penerus ingin selalu berjuang mempertahankan iman kami, dan juga kami ingin selalu dapat senantiasa merawat dan melestarikan persekutuan yang indah yang telah terbangun, supaya setiap dari kita boleh bersama-sama bertumbuh dalam pelayanan dan dalam memuliakan nama Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun GKJ Ebenezer. Tuhan Yesus memberkati. Sudah siap duet sama saya? Siap, Kita mulai Adel. yuk. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, Aku memimpinmu, aku membimbingmu. kau tidak akan Aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Wow, keren. Makasih. Sama-sama Mbak Adel. Bagaimana, sudah siap nyanyi sama Pak Joko? Siap, Yuk, Pak. kita nyanyi bersama. Bila topan keras melanda hidupmu, Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih.
kasih ya sudah nyanyi sama Pak Joko. Sama-sama, Pak. Bagaimana, sudah siap nyanyi sama Pak Joko? Yuk kita nyanyi bersama. Bila topan keras melanda hidupmu, Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan Mari hitunglah. kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih ya sudah nyanyi sama Pak Joko. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu gerejaku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu gerejaku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk kita semua.